Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tanjung Rejo beserta Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN Tanjung Rejo, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah SWT karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan, yaitu kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 di sekolah. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif modul 1.4 di sekolah, yaitu dengan saya sendiri, para Mitra Indah Suhari, yaitu CGP 11 Kabupaten Nganjuk. Di sini adalah profil dari fasilitator saya, yaitu Bapak Tajuddin Afif, kemudian pengajar praktek saya yaitu Bu Vivi, dan saya sendiri yaitu CGP 11. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, menggerakkan gerak anggota tubuh kita. Semuanya ikut ya. Monggo Bapak Ibu berdiri semua ya. Kita ikuti ya. Ayo Bapak Ibu, silakan tangan kanannya ya. Agar semangat. Ayo. Berjalan di tempat selalu melompat, melompat ya, bergoyang-goyang, maju ke depan, mundur ke belakang, bertepuk tangan, pinggul digoyang, melompat ke kanan, melompat ke kiri, hati senang, wajah berseri-seri. Ayun tangan kanan, ayun tangan kiri, berputar-putar, lambaikan tangan. Berjalan di tempat selalu melompat, tangan di pinggang bergoyang-goyang, maju ke depan, mundur ke belakang, bertepuk tangan, pinggul digoyang, melompat ke kanan, melompat ke kiri, hati senang, wajah berseri-seri. Ayun tangan kanan, ayun tangan kiri, berputar-putar, lambaikan tangan. Melompat ke kanan, melompat ke kiri, hati senang, wajah berseri-seri. Ayun tangan kanan, ayun tangan kiri, berputar-putar, lambaikan tangan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah semangat ya untuk bergerak. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah bersemangat untuk bergerak. Nah, sebelum kita memasuki untuk materinya, di sini ada sebuah video, yaitu video yang sangat inspiratif. Nah, tentang sebuah motivasi Bapak Ibu. Ini ada induk bulu.
jangan takut. Dia pernah kena ombak, jadi dia trauma untuk keluar. Akhirnya ibunya mencari makanan untuknya. Lalu menunggu ibunya. Karena dia lapar, jadi dia berusaha untuk mencari makanan. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi dia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai meskipun itu buruk bagimu. Itu video inspiratif hari ini. Nah, dari video tersebut saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat atau hikmah yang dapat Bapak Ibu terima dari video tersebut? Nah, monggo Bu Evi. Oke, monggo Bu Evi pendapatnya tentang video yang sudah dilihat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya menanggapi tentang video inspirasi yang sudah ditayangkan tadi, yaitu jangan takut mencoba. Ya. Karena sesuatu apapun, meskipun ada rasa takut, ada rasa trauma, tetapi karena keadaan kita terpaksa untuk mencoba. Jadi terpaksa untuk mencoba, kemudian ada orang lain menemukan suatu cara, dia pun meniru cara tersebut, akhirnya berhasil. Setelah dia berhasil, dia ketagihan untuk terus mencoba dan mencoba, meskipun ada kegagalan atau halangan dan rintangan. Tetapi karena ada jiwa tadi selalu mencoba, otomatis ada rasa kayak berani mencoba hal baru. Sama seperti dengan dunia pendidikan, pasti ada hal baru di dalamnya. Gitu Bu Mita. Terima kasih Bu Evi atas penjelasannya. Monggo untuk Pak Joko untuk menjelaskan tadi hikmah yang dapat diterima dari video tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan ke saya. Untuk menanggapi video atau hikmah yang dapat diambil, yaitu jangan takut mencoba hal baru. Ya, terima kasih Pak Joko atas penjelasannya. Monggo Bu Novi untuk penjelasan dari hikmah
yang dapat diambil dari video tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi video animasi inspiratif tadi ya Bu ya. Yang saya lihat tadi sepertinya burung kecil tadi mempunyai sifat yang tidak mudah menyerah dan terus bersemangat. Apapun dia, walaupun dia takut awalnya, tapi dia tidak menyerah, artinya tidak putus asa dan terus bersemangat. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Novi atas penjelasannya. Monggo Pak Sis untuk menjawab hikmah yang dapat didapat dari video tadi. Monggo Pak Sis. Monggo. Monggo Pak Rahul, monggo untuk bisa menjelaskan yang didapat atau hikmah yang dapat diterima dari video tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan apa hikmah yang dapat diambil dari video tersebut, yaitu menurut saya kalau kita seseorang itu ingin mendapatkan sesuatu yang besar ataupun mimpi yang besar, harus ada kerja keras dan berdoa dan selalu belajar. Kalau kita hanya diam saja menunggu orang lain membantu kita, itu tidak akan cukup. Jadi kita harus berani melangkah maju ke depan. Yang artinya harus terus semangat dan jangan pernah putus asa. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahul atas penjelasannya. Monggo Pak Sis untuk memaparkan yang didapat dari video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bu untuk menanggapi video animasi tentang motivasi jangan takut mencoba. Hikmah yang saya ambil di sini adalah jangan pernah putus asa meskipun kita sering terjatuh, tapi kita harus bangkit kembali. Terima kasih Pak Sis atas penjelasannya. Penjelasan dari Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa sekali. Nah di sini saya lanjutkan yaitu pertanyaan tematik. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Bagaimanakah yang ingin Bapak Ibu capai dalam mendidik murid? Kemudian apakah yang Bapak Ibu lakukan sampai saat ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan menurut filosofi KHD? Nah, ini Bapak Ibu adalah gambar Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan motonya Ing Ngarsa Sutulado, Ing Madya Pamungkarsa Tuturi Handayani. Bagaimana guru seharusnya? Di sini itu ada 5 Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu mandiri, jadi tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua adalah reflektif, yaitu selalu melakukan refleksi terhadap praktek mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru lain dan juga murid. Dan yang ketiga yaitu kolaboratif, yaitu mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Yang keempat, berpihak pada murid, jadi segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan dari murid. Yang kelima adalah inovatif, selalu mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya di dalam pembelajaran. Tujuan pendidikan menurut filosofi KHD yaitu menuntut segala kekuatan kodrat anak agar
mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini peran kita sebagai guru yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak untuk memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kodrat zaman di sini itu diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Kemudian kodrat alam di sini itu dapat diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam ini juga berhubungan dengan karakter anak. Ada anak yang disiplin, ada anak yang rajin, ada yang malas, pemalu, penakut, pasif dan sebagainya. Itu adalah kodrat alam yang ada pada diri anak kita. Nah, sehingga akan memunculkan budaya positif. Budaya positif ini yaitu yang pertama, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk membangun budaya positif ini, sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, belajar dengan mereka mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, terwujudnya budaya positif ini itu memerlukan proses dan kolaborasi semua warga sekolah, orang tua dan juga lingkungan masyarakat. Di sini ada 5 budaya positif. Yang pertama yaitu konsep disiplin positif dan juga motivasi. Yang kedua ada keyakinan kelas. Yang ketiga pemenuhan kebutuhan dasar. Yang keempat 5 posisi kontrol. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Yang pertama, konsep disiplin positif dan motivasi. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, yaitu menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Glasser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu sangat penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk
mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini juga termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang diyakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya ini bersifat internal, bukan eksternal. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seseorang itu akan bisa lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka pun perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas di sini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan pendapat atau berbagi pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini untuk bertahan hidup itu ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang kedua, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang ketiga yaitu bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang keempat, kesenangan. Setiap manusia itu pasti butuh mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan tinggi ini biasanya menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi terhadap sesuatu yang mereka sayangi. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini itu meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian kompeten
Jadi guru perlu meninjau ulang berkaitan dengan penerapan disiplin dalam kelas selama ini. Apakah pelaksanaannya telah efektif? Apakah berpihak pada kemerdekaan murid dan memandirikan murid? Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Jadi di sini itu hukuman fisik maupun hukuman verbal. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan tetap berupaya mengontrol murid untuk persuasi. Yang keempat, pemantau, yaitu kita sebagai guru pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi atau bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan juga konsekuensi. Yang kelima yaitu sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini segitiga restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran, bukan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu selanjutnya, restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Lalu restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi itu juga menguatkan, dan restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan, serta restitusi diri merupakan cara yang paling baik. Segitiga restitusi, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu. Nah, kita pantau dulu ya untuk menutup kegiatan presentasi hari ini. Jalan-jalan ke Pulau Bali, tidak lupa memakai kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk menjelaskan, untuk memperhatikan atau mengikuti kegiatan yang telah saya lakukan ini. Semoga sedikit presentasi dari saya ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.